Episode 43. Dalam hati Jill menebak. Segepok uang yang diserahkan kepadanya itu mungkin kisaran 5 jutaan. Maaf, Pak. Ini uang untuk apa? Ya? Untuk biaya hidupmu? Terserah kau mau pakai untuk apa. Pak Acen tersenyum lebar. Jill mengenyit tak mengerti. Apa tugas mengirim email ini begitu besar resikonya sampai-sampai diberi imbalan segitu banyaknya hanya untuk mengirim email? Loh, ini bukan perkara imbalan. Saya berikan uang ini untukmu, supaya kamu bisa hidup enak di sini. Pak Acen mendekati Jill lalu meraih tangan Jill dan meletakkan uang itu ke genggaman tangan gadis itu. Untuk beberapa detik Jill masih diam terpaku menatap uang di genggaman tangannya. Otaknya terlalu dangkal memikirkan hal itu. Ia mengangkat wajah dan mendapati tatapan yang berbeda dari Pak Acen. Tatapan memburu yang membuat bulu kuduk Jill sempurna berdiri. Pak Acen tersenyum lebar. Tangannya yang besar memegang ujung lengan baju Jill. Meremas-remasnya. Kau harum sekali, ujarnya sambil mengendus rambut Jill yang masih sedikit basah. Kemudian tangannya menjulur mengelus rambutku. Otak Jill begitu lamban. Dalam berpikir, hingga ia masih memikirkan apa yang akan dilakukan Pak Acen terhadapnya. Namun Jill meyakini satu hal. Andai saja Pak Acen tidak senang atas sikap Jill, pasti akan dengan mudah Pak Acen menendangnya dari perusahaan itu. Jill sangat membutuhkan pekerjaan itu. Jika ia pergi dari sana, kemana ia membawa nasib, seluruh perjuangannya selama ini tentu akan sia-sia. Kau cantik sekali, ujar Pak Acen sambil mendekatkan kepalanya ke wajah Jill dengan nafas memburu. Kali ini otak Jill memberi respon begitu cepat. Jill tidak boleh terperdaya. Ini sudah benar-benar gila. Otak pria di hadapannya itu sudah tak waras lagi. Pak, seru Jill menahan dada pria itu sembari melangkah menjauhi. Maaf, saya nggak menginginkan uang ini. Jill kembali menyerahkan uang itu kepada Pak Acen. Oke, kamu takut ketahuan orang. Ya, baiklah. Kita pindah ke tempat lain saja biar nyaman. Seakan tak mengerti dengan maksud perkataan Jill, sikap Pak Acen justru menggila. Jill menolak dada Pak Acen kuat-kuat hingga tubuh pria itu terhuyung mundur dan menjauh. Jill buru-buru pergi. Namun langkahnya tertahan akibat tarikan tangan Pak Acen di pergelangan tangan Jill. Pak, seru Jill sambil berusaha melepas pegangan tangannya. Kemarilah ke kamar saya. Nggak akan ada yang tahu. Pak Acen menarik tangan Jill kuat-kuat hingga membuat langkah Jill terseret mengikutinya. Jantung Jill semakin berdentum tak karuan. Situasi mendadak berubah jadi ngeri. Gila. Lelaki tak tahu diri ini membuatku ingin muntah saja.
Sepintas dalam otak Jill menyadarkannya akan satu hal. Bahwa sikap dan perhatian Pak Acen yang selama ini ditujukan untuk Jill bukanlah tanpa alasan. Pria itu memendam keinginan terselubung. Bahkan tawaran pindah mes yang ditawarkan oleh Pak Acen tentu saja memiliki niat buruk. Apa jadinya jika Jill tinggal di mes bersebelahan? Ya Tuhan. Kenapa Jill terlambat menyadari semua itu? Kecantikannya telah membuat bos gila itu benar-benar menggilainya. Jill terus berusaha memberontak dan melepaskan diri dari pegangannya. Namun kekuatan Pak Acen jauh lebih dahsyat dibanding tenaga Jill. Membuat Jill terus terseret. Hingga akhirnya kaki Jill telah menginjak batas pintu kamar. Dinginnya hembusan AC dengan temperatur rendah langsung menyapu kulitnya. Senyum lebar Pak Acen menghias wajahnya. Dia terus berusaha membuat Jill terseret ke dalam kamar. Klontang. Serentak pandangan Jill dan Pak Acen menoleh ke sumber suara. Tampak Tata berdiri di tengah-tengah ruangan dengan sorot mata tajam menatap Jill. Wajah janda itu dipenuhi amarah. Ia membawa rantang tersusun yang berisi makanan siap diantar untuk Pak Acen. Sebuah tutup rantang sengaja ia jatuhkan ke lantai. Pak Acen buru-buru melepaskan Jill. Ekspresi Jill menunjukkan kelegaan karena terlepas dari cengkeraman pria berhidung belang. Sedangkan ekspresi Pak Acen tampak kebingungan karena kepergok. Tata kemudian berjalan dengan hentakan kaki kuat menuju dapur. Jill berpaling dan setengah berlari meninggalkan mes itu. 3 langkah setelah meninggalkan lantai teras, ia berpapasan dengan Lilo. Lelaki itu tengah berjalan melintas di depan mes Pak Acen. Dia menatap Jill dengan pandangan tanpa kedip. Entah apa yang ada di pikirannya. Mungkin dia berpikir buruk tentang Jill yang keluar dari mes Pak Acen di jam segini. Hal itu menambah kesan buruk tentangnya. Namun Jill tak peduli dengan pandangan Lilo terhadapnya. Jill meneruskan langkah. Ia dapat merasakan pandangan Lilo yang mengikuti gerakan tubuhnya. Mata Jill berair di sepanjang ia melangkah. Dan tanpa terasa air mata itu menetes secepat kilat. Ia sungguh tidak menyangka jika Pak Acen sanggup berbuat hal gila padanya. Ia merasa dilecehkan. Kenapa begitu rumit untuk menjadi seorang yang mandiri? Langkah Jill memelan dan akhirnya berhenti saat mengangkat kepala. Dan sekitar 5 meter di depannya ada Jeff yang sedang berdiri seorang diri. Pria itu seperti sedang berjalan-jalan menikmati malam untuk menghilangkan suntuk. Keduanya bersis tatap. Jill tidak bisa menangkap ekspresi wajah Jeff dengan baik karena cahaya yang remang-remang. Lampu bundar di sepanjang jalan semen yang dilintasinya itu tak cukup memberi penerangan. "Jill, kamu kenapa?" tanya Jeff. "Kamu menangis?" Dalam pencahayaan minim pun Jeff dapat melihat kalau Jill sedang menangis.
Apa sebegitu tajam penglihatan pria itu sampai dia mengetahui tangisan Jill di bawah temaram lampu yang minim pencahayaan. Jill menggeleng meski air matanya terus merembes. "Jill, kamu dengar aku?" Jeff kembali bertanya. Jill masih diam memaku. Namun kemudian ia berlari mendekat dan menubruk pria itu. Melingkarkan kedua lengannya ke punggung Jeff. Entah perasaan ingin bersandar itu munculnya dari mana. Sampai akhirnya Jill menenggelamkan wajahnya ke dada bidang Jeff dan menumpahkan tangis di sana. Jill merasakan dekapan lengan besar di punggungnya. Ia sepenuhnya menyadari kalau Jeff membalas pelukannya. Rasanya hangat dan menenangkan. Ya, Jill merasa tenang dalam pelukan Jeff. Saat itu, Jeff membiarkan gadis dalam pelukannya itu menangis di dadanya. Ia tidak lagi bertanya apa yang terjadi pada Jill. Ia memberi waktu pada gadis itu untuk melepas tangis sepuasnya, supaya lepas bebannya. Saya, suara Jill terisak hingga sulit untuk mengutarakan kalimat yang sudah mengumpul di kepalanya. "Jangan bicara," tegas Jeff mempererat lingkaran lengan kokohnya di punggung Jill. Ia kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Jill. "Puaskanlah tangismu. Kamu nggak akan bisa bicara kalau sesak di dadamu belum terlepas. Lepaskanlah melalui tangisanmu," bisik Jeff di telinga Jill. Jill mengangguk seiring dengan degupan di jantungnya. Entah kenapa ia menjadi gugup mendengar bisikan Jeff. Suara Jeff terdengar lembut dan menenangkan perasaannya. Juga hatinya. Baru kali ini ia mendengar kata-kata selembut itu dari Jeff. Beberapa detik setelah Jill menarik nafas dan merasa lebih tenang, ia pun melepaskan pelukan. Kemudian wajah cantiknya sedikit terangkat untuk menatap wajah Jeff yang jauh lebih tinggi darinya. Wajah putih Jill merona merah saat sadar ia baru saja memeluk bosnya sendiri. "Maaf." Lirih Jill kemudian menunduk lagi. Detik berikutnya ia tersentak kaget merasakan sentuhan lembut di pipinya. Jempol Jeff mengusap air matanya. "Kenapa harus minta maaf? Saya kelepasan tadi. Peluk Bapak." "Oh, tidak apa-apa. Itu bukan masalah bagi saya. Kamu boleh peluk saya kok kalau kamu merasa perlu melakukannya." Jeff menaikkan alis. Kali ini Jill membisu. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Kalimat apa yang baru saja ia dengar tadi? Jeff diam saja dan menghela nafas pelan. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis?" Jeff mengulang pertanyaannya. Jill mengernyit. Ia bingung harus menjawab apa. Andai saja ia jujur pada Jeff. Ia takut Jeff akan marah pada Pak Acen dan kemudian muncul masalah besar antara Jeff dan Pak Acen yang ujung-ujungnya mengancam posisi Jill di perkebunan itu. Tidak. Jill belum siap jika harus melepaskan pekerjaannya.
Ia bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan Jeff jika pria itu mengetahui kejadian yang sebenarnya terhadap Pak Achen. Jill takut akan terjadi kemungkinan buruk. Saya takut sendirian. Akhirnya hanya kalimat itu yang terucap dari mulutnya. Entahlah. Jill tidak tahu apakah yang ia lakukan sudah benar atau tidak. Mungkin untuk saat ini, ia hanya perlu mencari aman dengan menutupi keadaan. Jeff tersenyum tipis. Takut sendirian? Sampai harus menangis begini? Memangnya kamu dari mana? Jill, diam saja. Aku paham dengan ketakutanmu. Ini di perkebunan. Sama halnya seperti di hutan. Wajar kamu merasa takut di saat sendirian. Karena tidak jarang ada binatang buas di sekitar sini. Bersamaan dengan pokok pembahasan tentang binatang buas, tiba-tiba terdengar suara berisik di rerumputan belakang Jill. Suara rumput diseruduk sesuatu. Ada binatang buas di belakangmu, seru Jeff membuat Jill berteriak histeris ketakutan. Sekujur tubuhnya meremang. Mendengar teriakan Jill, Jeff malah terbahak. Hahaha. Jill tertegun mendengar suara tawa Jeff. Dan ia bergegas melepas pelukan saat tersadar entah sejak kapan ia sudah berada di posisi memeluk pria itu lagi. Sepertinya ia langsung melompat dan memeluk Jeff saat pria itu mengatakan ada binatang buas di belakangnya tadi. Pandangan Jill berkeliling mencari binatang yang dimaksud oleh Jeff di belakangnya. Namun ia hanya menemukan seekor kucing keluar dari semak rerumputan. Jill nyengir dan menahan malu. Jeff telah berhasil ngerjain dirinya. Kembalilah ke mesmu, jangan keluyuran, itu nggak baik untuk gadis sepertimu. Apalagi malam-malam begini. Kamu jangan cemas. Mes kita bersebelahan. Aku akan melindungimu. Jeff mengusap singkat pucuk kepala Jill. Jill masih diam terpaku. Entah kenapa kakinya begitu sulit bergerak meninggalkan Jeff. Kata-kata Jeff yang mengatakan akan melindunginya membuatnya merasa seperti memiliki pelindung sungguhan. Tapi kan Jeff memang benar-benar ingin melindunginya. Artinya kini Jill sungguh-sungguh memiliki seorang pelindung. Tunggu apa lagi? Pulanglah. Jeff menunjuk mes milik Jill dengan dagunya. Atau mau dicium dulu? Jill menggeleng. Mukanya kian memerah. Kemudian ia berjalan menuju mesnya dengan langkah lebar. Ia dapat merasakan pandangan Jeff yang mengikuti gerak tubuhnya.